Bangunan merupakan benda yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bangunan mesti memiliki kekuatan yang optimal untuk memberikan keselamatan bagi manusia. Dan salah satu komponen yang paling penting dalam pembuatan bangunan adalah begel. Begel merupakan besi yang dibengkokkan, yang disusun sedemikian rupa dengan jarak tertentu pada bangunan. Begel berfungsi sebagai penahan gaya geser yang terjadi pada balok atau kolom beton bertulang pada struktur bangunan. Bagaimana jika begel dibuat tidak memenuhi standar? Gambar di samping menunjukkan kerusakan bangunan akibat pemasangan begel yang tidak memenuhi standar. Pada gambar ini terlihat kait begel tersebut lepas. Hal ini dapat diakibatkan oleh pembuatan begel dengan pengukuran yang kurang tepat. Berdasarkan pasal 03-2847-2002, begel tertutup dan begel tegak harus memiliki kait 135 derajat pada kedua ujungnya. Mari kita lihat video berikut. Proses pemotongan besi begel. Besi begel dipotong terlebih dahulu sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Proses pembuatan alat pembengkok begel konvensional. Pada proses ini, alat dibuat dengan memasukkan besi ke dalam balok kayu. Jarak antara besi sudah diatur terlebih dahulu. Proses pembengkokan. Pada proses ini, besi dibengkokkan dengan alat pembengkok secara manual dengan tenaga manusia. Nah, dari video proses pembuatan tersebut dapat kita lihat bahwa 1. Pengerjaan masih terpisah. 2. Membutuhkan banyak tenaga manusia. 3. Pengukuran besi dilakukan secara manual. 4. Begel yang dihasilkan kurang presisi. 5. Proses pembuatan yang cukup lama. Dari permasalahan tersebut, maka perlu dibuat suatu alat untuk memudahkan dalam pembuatan begel sehingga dapat menghasilkan begel dengan jumlah begel yang banyak dengan meminimalisir penggunaan tenaga manusia serta memiliki ukuran yang lebih presisi. Maka dari permasalahan di atas, kami merancang sebuah alat yang diberi nama APOKO. APOKO merupakan akronim dari alat pembengkok dan pemotong otomatis untuk pengerjaan begel pada bangunan, yang merupakan inovasi dari alat-alat pembengkok begel manual. Berikut simulasi komponen-komponen dari alat APOKO. Pada simulasi, dapat kita lihat bahwa APOKO terdiri dari komponen-komponen elektronika, yaitu stepper motor, motor servo, keypad, LCD, sensor inframerah, dan komponen-komponen lainnya. LCD dan keypad, tiang penampung besi, pembengkok, pemotong dan penjepit besi, pendorong dan penyangga besi. Rangkaian listrik. Stepper motor. Terdapat 2 stepper motor pada alat. Motor servo. Terdapat 2 motor servo pada alat. Motor DC. Terdapat 1 motor DC pada alat. Keypad. Terdapat 1 keypad. Mikrokontroler Arduino Mega. Terdapat 1 mikrokontroler pada alat. Terdapat 1 LCD. Sensor inframerah. Terdapat 3 sensor inframerah pada alat. Power supply. Terdapat 1 power supply pada alat. Cara kerja alat. 1. Pengguna akan memasukkan data yang diperlukan berupa bentuk begel, panjang begel, dan jumlah begel. 2. Jika pengguna telah memasukkan semua data yang diperlukan dan menekan tombol enter, maka mikrokontroler akan menerima dan memproses data tersebut. 3. Mikrokontroler akan menghidupkan stepper motor dan stepper motor akan berputar sebesar 90 derajat sehingga besi akan masuk ke dalam alat. 4. Posisi dari pendorong besi berada pada posisi awal yang ditandai dengan terdeteksinya pendorong besi tersebut oleh sensor inframerah. 5. Mikrokontroler akan mengaktifkan stepper motor untuk mendorong besi sampai pada titik awal perhitungan yang akan dideteksi oleh sensor inframerah. Jika besi sudah sampai pada titik awal perhitungan, maka besi tersebut akan didorong menuju alat pembengkok besi sesuai dengan panjang besi yang diinginkan. Panjang besi yang dibengkokkan dihitung dengan besar sudut putaran stepper motor sesaat setelah sensor inframerah mendeteksi besi tersebut. 7. Besi yang telah sampai pada alat pembengkok akan dibengkokkan dengan motor servo. Besar sudut yang dibentuk sesuai dengan bentuk begel yang diinginkan dan dikontrol oleh mikrokontroler. Setelah dibengkokkan, maka besi akan didorong dan dibengkokkan kembali hingga terbentuk begel sesuai dengan data yang dimasukkan. 9. Sesaat sebelum begel dipotong oleh pemotong besi, mikrokontroler akan menghidupkan motor DC sehingga tiang penampung begel akan memanjang dan mengenai alat serta titik tengah begel. 10. Motor servo akan menggerakkan pemotong besi
sehingga bagel yang terpotong akan jatuh dan masuk ke tiang penampungan bagel. 11. Jika besi habis sebelum proses selesai, maka akan ditandai dengan sensor inframerah mendeteksi pendorong besi pada akhir pendorong. Hal ini akan memicu pendorong besi untuk kembali ke titik awal yang ditandai dengan terdeteksinya pendorong besi oleh sensor inframerah pada titik awal. 12. Jika proses selesai, maka pendorong besi akan kembali ke titik awal yang ditandai dengan terdeteksinya pendorong besi oleh sensor inframerah pada titik awal. Metode pelaksanaan. 1. Diskusi anggota tim secara daring. 2. Diskusi dengan pembimbing secara daring. 3. Pembuatan desain alat. 4. Pembuatan simulasi alat. 5. Pembuatan video. Pokok didesain untuk membuat bagel dengan sedikit tenaga manusia, pengaturan alat secara otomatis dengan microcontroller, pengerjaan yang cepat, bagel yang dihasilkan ukurannya lebih akurat dan lebih presisi. Profil tim. Dosen pembimbing Dr. Eng Muhammad Ilhamdi Rusdi STMT. Ketua tim Fadil Elrizanda. Anggota tim 1 Randa Ramadan. Anggota tim 2 Adli El Fatih Maizar.